Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pencinta tanaman anggur. Salam pengangguran Indonesia. Kali ini saya akan update pertumbuhan pohon anggur saya jenis Niner yang saya tanam tanggal 8 bulan 1 2022. Jadi sudah 4 bulan saya tanam. Yang 2 minggu kemarin saya melakukan pemangkasan pembuahan. Alhamdulillah sudah pada keluar tunas-tunas barunya. Yang anehnya di dalam saya habis melakukan pemangkasan pembuahan ini, banyak batang-batang tersier yang mati. Oke, kita akan lihat. Semoga ada salah satu bunga yang keluar. Ya, ini ada satu klaster bunga yang ada di batang tersier. Alhamdulillah brokolinya sangat bagus. Dan ini batang tersiernya kering mati. Dan ini juga. Jadi yang pecah itu tunas bud bukan dari batang tersier. Jadi tunas bud yang ada di batang sekunder yang pecah. Ya, ini tunas budnya. Dan batang tersiernya mati. Ini salah satu bunga yang keluar dari batang tersier. Oke, setelah saya analisa, ada hal yang harus kita perhatikan dalam pemotongan batang tersier. Ketika kita melakukan pemotongan batang tersier itu, pisau harus tajam. Jadi guntingnya itu harus tajam, sehingga kalau tajam itu tidak pecah waktu kita gunting, waktu kita melakukan pengguntingan, waktu kita melakukan pemotongan maksudnya. Jadi kalau guntingnya yang tumpul, jadi tunas tersiernya, tabang tersiernya yang saya potong itu akan pecah. Jadi setelah kita potong itu cabang tersier kena hujan, akhirnya air hujan itu masuk dan bisa menimbulkan pembusukan. Yang kedua adalah yang saya salah dalam melakukan pruning pembuahan ini, pemangkasan pembuahan ini, daun yang ada di batang sekunder dan tersier saya habiskan. Ini kemungkinan batang-batang tersiernya mati, dan tunas bud yang ada di batang sekunder ini bisa pecah. Itu karena tidak ada daun. Jadi daun itu fungsinya untuk pernapasan. Selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam melakukan pemangkasan pembuahan yaitu penyiraman jenuh pada media tanam. Jadi saya itu tidak menyiram jenuh kepada media tanamnya, sehingga kemungkinan menimbulkan batang-batang tersier ini mati. Penyiraman jenuh itu harus kita lakukan, karena menurunkan sisa-sisa pupuk yang ada di dalam media tanam. Jadi batang-batangnya cukup dalam 2 kali pemupukan itu bisa menyimpan nutrisi-nutrisi pembuahan. Jadi perlu pendorongan, seharusnya kita siram jenuh supaya air itu naik, mendorong nutrisi-nutrisi pembuahan itu lancar. Jadi sirkulasinya sangat lancar apabila kita siram dengan air. Ini adalah kegagalan saya dalam proses pembuahan pohon anggur, yang bisa menimbulkan matinya cabang-cabang tersier yang ada di pohon anggur ini. Kita kembali. Jadi akar itu fungsinya untuk menyerap semua nutrisi, lari ke batang. Batang itu adalah menyimpan nutrisi. Jadi setelah kita simpan, kita alirkan ke semua batang-batang yang lain, itu butuh daun.
Kalau tidak, ini sangatlah penting untuk mengalirkan nutrisi yang ada di dalam batang sekunder. Jadi kalau ada daun, itu nutrisi yang ada di dalam batang sekunder ini akan melari kepada batang-batang tersier, sehingga pernapasan pada batang-batang tersier ini akan lancar. Kalau tidak ada daun, itu terhendap kepada batang sekunder, sedangkan batang tersiernya ini habis kita lukai. Itulah kemungkinan yang menjadi kegagalan dalam fase pembuahan, pangkas pembuahan. Oke, ini semoga jadi tip bermanfaat untuk pengalaman saya diri saya pribadi. Harus berhati-hati dalam melakukan pemangkasan pembuahan. Jadilah kegagalan ini sebagai pengalaman. Kalau tidak ada kegagalan, kemungkinan tidak ada kehati-hatian dalam kita melakukan proses pemangkasan pembuahan. Oke, sekian. Semoga tip ini bermanfaat. Dukung terus channel saya dengan like, komen, dan subscribe. Salam pengangguran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.